Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajar kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Masih dalam edisi kemerdekaan, semangat merdeka, tentu ini adalah bulan penuh dengan kemerdekaan yang akan dirasakan atau mungkin sudah kita rasakan bersama-sama. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai dampak lomba 17-an pada anak. Tentunya dalam merayakan kemerdekaan, kita biasanya merayakan bersama dengan orang-orang di sekitar kita dengan lomba 17-an. Namun, apakah 17-an lomba 17-an ini memiliki dampak positif pada anak? Dan apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Salam merdeka Bu Helena. Merdeka. Atau mati? Merdeka. Ini semangatnya harus kita tularkan juga bagi para pemirsa yang saat ini menyaksikan. Kan merah putih begini Betul. loh, Pak. Berani dan suci ya kan. Dan ini juga biasanya kalau udah mau 17-an, banyak lomba. Lomba ini bukan hanya sekedar di sekolah aja, tapi di lingkungan sekitar juga banyak. Itu lebih heboh malah. Betul. Heboh sekali. Apalagi daerah saya ini, daerah Tangerang. Wow, masih ada loh panjat pinang. Itu seru banget. Hadiahnya padahal ember ya, tapi badan sudah babak belur dengan oli dan sebagainya. Iya. Dan kalau kita lihat, zaman dulu tuh kayak lebih banyak ya lomba-lomba. Dan zaman sekarang mungkin tidak sebanyak pada zaman-zaman dulu. Tapi walaupun tidak sebanyak, masih banyak yang merayakannya juga. Dan bahkan saya yakin sekolah-sekolah biasanya sudah banyak sering merayakan. Minimum sendok sama gundu itu. Iya betul. Ya, itu lagu wajib ya buat anak-anak kelas 1, 2, 3. Apa namanya? Balap karung. Karung sekarang udah agak susah nyari karung. Iya. Banyak karung plastik licin, Pak. Tapi jadi pertanyaan. Balap sarung sekarang. Balap sarung. Iya betul, balap sarung. Tapi jadi pertanyaan, kenapa harus ada lomba? Harus ada lomba pada saat merayakan 17-an ini. Apa nggak cukup upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Iya. Dan juga pengibar bendera gitu. Dan ya, mengheningkan cipta, kan artinya kita sudah menghormati para pahlawan. Kenapa harus ada lomba? Iya sih. Dulu saya juga sempat bertanya kayak gitu, Pak. Kenapa ya? Tapi setelah kita renung-renungkan bersama, lomba itu kira-kira membuat orang bahagia nggak, Pak? Bahagia walaupun capek ya. Ada teriak-teriaknya. Iya. Dan tadinya kita semua di rumah-rumah mengurus diri sendiri, pergi pagi pulang malam, ketemu juga paling cuma hai. Tapi pada saat 17-an tiba-tiba ini yang direktur, ini yang pekerja kantor, ada yang buruh, semuanya kumpul satu tim tarik tambang. Iya benar. Kan seru kan? Anak-anak yang dari sekolah internasional, dari sekolah biasa, dari sekolah negeri, dari sekolah homeschooling, kumpul tarik tambang sama-sama, kan seru ya Pak. Betul. Dan itu sebenarnya sih kalau menurut saya kesempatan seperti itu adalah kesempatan di mana semua bersukacita membuat kenangan tentang 17, which is itu adalah hari kemerdekaan dan puncak kebahagiaan bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi ingatan kita tentang hari merdeka itu adalah hari yang menyenangkan gitu. Iya. Iya kan? Dan selain bisa membuat warga lebih kompak, lebih rukun barangkali kan, satu tim. Ya kan? Betul. Kita kemarin berantem ya, sekarang nggak satu tim RT kan. Kita melawan RT lain nih, kita harus kompak dulu kan gitu misalnya kan. Terus ibu-ibu juga mungkin ikut kasih semangat buat anak orang lain, tapi satu RT kan. Bahkan lebih semangat ibu-ibunya. Jadi kerukunan tercipta dan mungkin itu akan jadi cikal bakal untuk membuat hubungan yang lebih baik lagi setelah hari 17 Agustus ya nggak sih? Dan untuk tumbuh kembang anak ini sangat penting, kelihatan banget deh. Yaitu bagaimana mereka akhirnya lebih terampil bersosialisasi, ya nggak sih? Iya. Selama ini mungkin yang satu sibuk banget dengan les, sekolah, mungkin kegiatan lainnya sehingga gak ada waktu untuk main-main dengan tetangga tuh nggak ada waktu. Ketika 17-an, kita akhirnya kenalan, terus ngobrol, makan bareng dan sebagainya. Saya ingat banget tuh waktu anak saya masih kecil. Itu lomba ngambilin ikan kecil loh, ya ampun, ada-ada aja nih panitia ya. Jadi dari bak sana
Baksi nih nggak boleh pakai alat, pakai tangan. Ambil ikan dong, iya nggak boleh jatuh. Kan itu apa namanya, mana yang paling banyak dipindahkan. Itu aja karena estafet kayak gitu, yang tadinya satu level ekonomi atas, satu level ekonomi bawah, itu jadi seperti saudara. Jadi ada kemampuan bersosialisasi yang ditingkatkan kan. Betul. Dari kegiatan tersebut, ya nggak sih? Dan juga apa namanya, dia jadi lebih mengenal lingkungan, siapa tetangga saya. Yang mungkin selama ini hanya tahu di rumah saja, dengan adanya acara ini kan mereka bisa bersama. Tadinya ketemu dengan mama, papa, guru, teman-teman sekolah. Sekarang ketemu dengan tetangga, dengan berbagai sukunya, berbagai latar belakang ekonomi, latar belakang sosial dan sebagainya. Oh, berarti Ibu Helena itulah ya kenapa jadikan alasan setiap perayaan 17-an ada lomba supaya orang-orang bisa saling terjaga kerukunan satu dengan yang lainnya juga. Itu pendapat saya, Tapi kalau kita teliti lebih jauh, sebenarnya itu tergantung juga dari siapa orang-orang yang ada di lingkungan itu gitu ya. Tapi misalnya ini maksudnya untuk sukacita kan, lomba-lomba itu diadakan. Nggak taunya semuanya pada berharap ingin dapat hadiah, akhirnya penuh dengan tangisan, bisa juga Pak. Atau jadi berantem. Nah makanya kita harus hindari itu kan. Harusnya kan memang suasana 17 Agustus itu selain kita mengingat jasa para pahlawan, mengingat tentang semangat kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, juga sukacita buat semua warga dan menambah rasa cinta tanah air dan cinta dengan sesama lingkungannya gitu kan. Makanya penyelenggaranya juga harus perlu ingat-ingat ini tujuannya apa gitu kan. Dan juga para orang tua yang mungkin anaknya dilibatkan untuk lomba juga harus punya motifnya bener gitu. Karena kan tentu orang tua mau anaknya bersosial, makanya diikutkan lomba seperti itu. Tapi jadi lombanya juga harus sehat itu, jangan sampai jadi lomba yang akhirnya menghalalkan segala cara, yang penting menang. Akhirnya kan yang ada banyak tangisan dan orang tua banyak kecewa, ya jadi jelek deh. Kembali lagi ke tujuannya lomba ini diadakan untuk mempersatukan dan membuat semua bahagia. Kita masih akan membahasnya. Kalau gitu, apa manfaatnya dan bagaimana kita melihat lomba ini tuh untuk tumbuh kembang anak? Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai lomba 17-an yang mungkin saat ini tuh sedang banyak nih orang dipersiapkan mengingat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mungkin juga orang tua lagi mikir-mikir nih, anak saya ikut lomba gak ya? Iya betul. Kayaknya sudah mulai tanya-tanya sama RT nih. Ada lomba apa gitu kan? Ikut gak ya? Nanti anak saya nangis. Tahun lalu nangis nih misalnya karena gak dapet hadiah. Berhubungan dengan perlombaan 17-an, pasti ini berkaitan dengan yang namanya kompetisi di dalamnya. Benar sekali, benar. Kalau begitu, walaupun maksudnya untuk sukacita ya. Iya benar. Walaupun kan tujuannya tadi kita udah bahas ya di segmen pertama, perlombaan 17-an untuk sukacita dan kerukunan yang positif lah, secara positif. Kalau ini adalah kompetisi, bagaimana sisi dari Bu Helena yang juga seorang psikolog melihat apa ini tujuannya atau bagaimana dampaknya, manfaatnya bagi tumbuh kembang khususnya anak-anak? Ada nggak sih sebenarnya keuntungan secara psikologis bagi kesehatan mental anak dalam persaingan gitu? Masa bersaing sih harus kolaborasi dong, ya kan misalnya. Ya kan sebenarnya satu tim juga kolaborasi, ya nggak sih? Tim bola gitu kan. Kita bersaing dengan kelompok lain, tapi kan ada kolaborasi di situ. Oke, jadi kalau kita bicara tentang persaingan berkompetisi yang sehat ya, sehat loh ya. Sebetulnya itu adalah kesempatan yang bagus banget untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk memasuki dunia nyata. Dunia nyata ini kan ada kompetisinya loh, Pak. Iya betul. Ya kan, nggak damai-damai saja loh ini. Iya kan. Ada saatnya kita juga harus merasakan ketidaknyamanan, kebosanan, terus kelelahan gitu kan. Untuk mau persiapan untuk ujian aja, kan kita kan harus belajar. Betul. Belajar itu kan mungkin tidak berkompetisi dengan orang lain, tapi berkompetisi dengan diri kita sendiri gitu loh. Ya kan,
kalau kita di Alkitab ada tulisan dari Rasul Paulus berlomba dalam berbuat kebaikan. Artinya ada juga kan upaya untuk bisa berjuang gitu. Jadi dalam bersaing dalam perlombaan atau dalam kompetisi, sebenarnya yang dipersiapkan bukan hanya untuk membuat anak-anak itu menang atau kalah. Jadi tapi membantu anak-anak juga untuk mengembangkan satu keterampilan yang sangat penting untuk dia menghadapi kehidupan nyata, terutama saat dia makin dewasa, iya kan? Contohnya yaitu pertama nih, ada 3 nih hal. Yang pertama adalah resilience, perseverance, dan tenacity. Ya, jadi dari hasil penelitian dari para psikolog di perkembangan anak, ada 3 hal ini yang ditemukan yang bisa kita kembangkan pada anak-anak. Jadi kalau resilience itu artinya, ini bahasa sederhananya ya, dia jatuh bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, berusaha jatuh lagi kemudian bangkit lagi, itu resilience. Ya kan, jadi dia nggak langsung mama gitu. Nah kalau dia seperti itu nggak apa-apa, itu adalah proses. Jangan kita bilang, wah anak saya berarti nggak resilient. Ya kan resilient kan adalah proses. Diperjuangkan itu, kita bisa bilang nggak apa-apa nak, kamu jatuh bangkit lagi, nah ayo kamu pasti bisa gitu. Nah, ini jadi jangan malah kita peluk-peluk lalu kita marahin semua orang yang pernah yang menyelenggarakan ini gara-gara kalian bikin lomba anak saya jadi nangis. Betul, karena nggak jarang orang tua kalau melihat anaknya nangis berarti anaknya ini mengecewakan sang anak. Jadi orang tuanya menuntut supaya anaknya ini harus menang. Waduh, tapi ternyata hidup ini kan nggak bisa begitu ya. Sekarang orang tuanya pernah nangis nggak? Ya kan pernah kan? Pernah nggak merasa kecewa? Pernah nggak merasa gagal dalam proses belajar, dalam proses kuliah, dalam proses di dunia kerja? Pernah kan? Ya itulah dunia nyata. Jadi kalau anak kita mengalami pengalaman yang menyedihkan atau membuat dia kecewa, ya izinkan itu dialami, ya kan? Yang kedua adalah perseverance, tuh bahasa sederhananya nih, walaupun lelah tetap kerjakan. Ya kan? Jadi waktu ini pakai bawa gundu dengan sendok kan capek Eva ya. Pertama masih semangat, lama banget sih ini kapan nyampenya nih. Tapi kalau dia tumbuh sikap perseverance-nya, dia akan membuat kegiatan itu sebagai upaya untuk tetap teguh. Dia kan terus maju, apalagi kan dikasih semangat kan, ayo. Jadi dia walaupun capek, jalan terus, seimbang, jangan sampai jatuh gitu kan. Supaya dia tetap sampai di tujuan akhirnya. Itu perseverance. Jadi coba resilience terlatih, perseverance terlatih. Dan yang ketiga adalah tenacity. Tenacity itu tekad untuk melanjutkan apa yang Anda lakukan. Jadi kalau kita sudah mulai, kita punya tekad, kita akan lakukan sampai selesai. Kan itu mahal. Ya nggak sih? Bisa nggak kita sendirian mengajarkan itu pada anak kita? Saya rasa sulit. Ya kan? Perlu juga bantuan dari lingkungan kita. Nah kesempatan kalau ada lomba, kompetisi, ikutkan anak kita. Sepanjang kita tidak memaksa. Tapi kita bisa ngobrol sama dia. Kira-kira kamu mau lomba yang mana nih? Kira-kira yang sesuai dengan kesukaan kamu apa? Gitu. Ya. Saya jadi punya pertanyaan pribadi nih Bu Helena. Tadi kan Ibu Helena bilang selama anak itu tidak dipaksakan. Tapi kan kadang kita mau mendorong anak kita supaya ikut kompetisi dengan diiming-imingi hadiah. Nah itu bagaimana Ibu Helena? Karena pengen kan, iya kamu harus ikut lomba, nanti dapat hadiah loh. Terus giliran dia kalah nggak dapat hadiah jadi masalah. Nah itu gimana? Iming-imingnya harus jangan hadiah sih. Jadi iming-imingnya adalah, ayo nak, kita bersenang-senang yuk. Lomba itu adalah kesempatan kamu untuk tunjukkan bahwa kamu bisa juga melakukan seperti kakak-kakak itu. Ya kan? Ayo tunjukkan nak, bahwa kamu juga bisa gitu. Tapi kalau iming-iming hadiah itu kita nanti jadi dilema ya ketika kalah. Iya, jadi kalau tadi saya bilang 3 hal tadi ya yang sangat-sangat berharga untuk membuat anak kita menjadi orang yang tangguh di kemudian hari melalui lomba, kompetisi, dan juga persaingan itu adalah tadi 3 ya, resilience, perseverance, dan juga tenacity. Jadi jatuh dibangun lagi. Terus yang kedua, walaupun lelah tapi tetap kerjakan gitu kan. Terus yang ketiga, punya tekad.
akan melanjutkan apa yang sedang kita lakukan atau sudah kita mulai, gitu kan. Nah, tapi ada juga yang lain, Pak. Apa aja gitu? Iya, jadi kita jadi belajar juga untuk bergiliran, ya nggak sih? Kan namanya lomba kan kita nggak bisa, saya mau sekarang, tunggu dulu, giliran teman kamu yang lain dulu. Belajar sabar, ya. Nah, terus menyemangati orang lain, terutama yang satu tim sama kita. Ayo, tapi aku udah capek nih, ayolah, ayo kita minum dulu. Aku haus, ayo bantu. Padahal itu bukan siapa-siapa kita, tapi karena satu tim sama kita bantu dia gitu. Dan juga mengembangkan empati. Jadi kalau kita mungkin tahu ya, jatuh tuh sakit. Jadi kita ketika lihat orang lain jatuh, kita jadi empati. Ih, sakit ya, sini saya ambil lebih tadi. Nah, kan gitu kan. Kalau dia nggak pernah ngerasain jatuh, karena mamanya nggak mau izinkan anaknya jatuh, ya dia selamanya nggak akan susah. Dia selamanya akan susah untuk empati dengan orang yang terluka gitu. Dan juga dia belajar menghargai ketika ada teman yang menang, dia bisa ucapkan selamat atau ada yang kalah. Jadi jangan sampai kita merasa sakit hati ketika anak kita merasa sedih, frustasi gitu kan, karena ternyata gagal atau sudah latihan tapi tetap aja kalah gitu kan, karena memang suasana yang nggak stabil, nggak pasti, deg-degan, aduh menang nggak ya, menang, itu penting loh. Iya benar. Itu penting, itu perlu untuk menjadi pengalaman yang memperkaya kompetensi dia dalam bersosialisasi, dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Wah, ini luar biasa sekali ya. Mungkin ini yang sering terlupakan oleh orang tua, karena kita fokusnya tuh apa sih dalam perlombaan. Hadiah sih, heran ya. Padahal hadiah itu seberapa sih paling gedenya ya, Pak? Iya, tapi ternyata manfaat di balik kompetisi atau perlombaan ini udah luar biasa. Kita masih akan membahasnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas dampak positif dari lomba 17-an. Di segmen sebelumnya Ibu Hana sudah katakan dampaknya positif dari kompetisi atau lomba itu bukan hanya sekedar untuk dapat hadiah ya, tapi ada banyak sekali yang bisa didapatkan khususnya dalam tubuh kembang anak. Nah sekarang kita fokus di lomba 17-an atau lomba kemerdekaan lah. Inilah yang kita tunggu-tunggu ya kan. Ya karena mungkin ini kan waktunya sebentar lagi, udah banyak nih orang lagi mempersiapkan. Kalau begitu, apa manfaat dari lomba 17-an? Ya khususnya kita fokus ke anak ya, bagi anak-anak kita. Karena bukan love your father, ini love your child. Iya betul. Bapak-bapak mau lomba boleh loh, bagus banget ya. Tapi kalau buat anak yang pasti, ini sangat berguna untuk, biasanya kan kalau lomba-lomba di 17-an tuh, seru-seruannya apa sih? Masukin pensil ke botol. Wah susah loh itu Pak. Betul. Aduh, apalagi pakai tali yang diikat. Aduh ya ampun, gak lihat lagi dia aduh fokus banget ya. Nah itu kan sebenarnya kan merangsang atau menstimulasi koordinasi mata dengan tubuhnya, dengan tangannya, dengan kakinya, ya kan. Terus bagaimana dia memecahkan masalah ketika harus pindahin pakai sumpit itu sekrok dulu yang kecil itu ya kan. Nah dia mungkin akan berpikir gimana ya, lebih cepatnya kayak gimana ya. Nah itu kan dirangsang kecerdasannya makin sering dirangsang motorik dan kecerdasannya ini, maka kemampuan atau perkembangan kognitifnya akan lebih signifikan. Ya kan, sering memecahkan masalah. Gimana caranya supaya tim kita menang? Ayo strateginya apa? Nah kan itu kan berarti dipancing tuh kemampuan berpikirnya, kognitifnya. Dan itu akan berpengaruh juga pada nanti di dunia belajar, dunia kerja, di kehidupan sehari-harinya dia. Menghadapi masalah, solusi seperti apa ya? Udah terbiasa membuat strategi. Jadi jangan mama yang turun. Nah, kamu bikin begini, kamu bikin begini. Ih, mama jadi ikut campur dong. Kadang-kadang berikanlah anak itu kesempatan untuk berpikir sendiri. Walaupun nanti kalah, nggak apa-apa. Nih biar menang ya, kamu begini tuh kan. Kesannya seperti membantu anak ya. Tapi sebenarnya itu justru membuat pembodohan pada anak. Karena mungkin tadi kali ya iming-imingnya hadiah di awal. Makanya targetnya jangan hadiah. Targetnya adalah proses yang dilalui oleh anak dan juga dampaknya pada perkembangan fisik dan perkembangan psikologi si anak. Nah yang kedua, apalagi manfaatnya? Anak akan belajar untuk membuat keputusan. Misalnya gini, saya mau ikut lomba tambang, terus saya harus siapin apa ya? Oke, udah tahu timnya. Timnya adalah teman-teman tetangganya nih.
1, 2, 3, 4. Kita kumpul latihan dulu yuk. Tangannya supaya nggak luka gimana nih? Betul. Oh pakai sarung tangan. Aku nggak punya. Ya udah habis apa dong? Gitu kan. Oh pakai tepung, pakai ini, pakai. Nah macam-macam kan. Jadi anak-anak jadi bisa belajar untuk membuat decision, membuat keputusan harus bagaimana ya supaya tim kita menang gitu misalnya. Terus sudahlah. Kalau yang namanya lomba-lomba 17-an tuh banyak banget olahraganya, kompetisinya adalah kompetisi dalam bentuk tim ya nggak sih? Dan itu mau nggak mau dia akan berbicara dengan temannya, ya kan? Atur strategi. Satu tim. Nah jadi kemampuan bersosialisasinya dengan sendirinya bertumbuh. Sayang deh kalau anak nggak diikutkan. Sayang. Jadi kalau 17-an malah jalan-jalan, ya elah kapan lagi? Itu cuma setahun sekali toh. Apalagi kalau lomba baki ya, kayak saya inget tuh paling heboh banget ya, jatuh gedubrak gitu kan, nangis rame-rame kan. Kalau di videoin bagus banget terus 20 tahun ke depannya kan. Terus mempererat hubungan anak dan orang tua. Biasanya kan kalau anaknya lomba, orang tua mana yang nggak heboh? Betul. Iya kan? Itu sudah pasti. Itu si anak akan merasa bahwa aku punya supporter abadi, ya kan gitu kan, maksudnya supporter yang selalu beri tepuk tangan walaupun saya kalah gitu kan. Itu kan membuat kenangan yang baik tentang hubungan dia dengan mama dan papanya, apalagi papanya ikut rekamin. Waktu kalau papa kalah, apa-apa nak, nggak penting itu. Ya kan nggak penting, yang penting buat papa adalah kamu bisa ikut lomba, keren banget. Tadi kamu sempat apa tuh namanya, sempat jatuh tapi bangkit lagi. Wih, papa salut deh dengan semangat kamu, gitu kan. Jadi walaupun kalah, dia ngerasa bahwa papaku, mamaku tetap bersama aku. Papaku, mamaku tetap menerima aku, tetap menyayangi aku dengan unconditional love. Keren kan? Makanya ya 17 Agustus ikut ya lomba ya. Aku jadi dipromosi sih kayak Ibu RT saya. Tapi kan karena kita sudah melihat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Yes, of course. Nah, jadi itulah kira-kira yang bisa kita dapatkan paling tidak. Mungkin ada lagi yang lain, Bapak Ibu bisa tahu. Nah tadi kan ini mengenai manfaat dari lomba 17-an. Lalu kalau misalnya apa yang harus dipersiapkan orang tua? Nah ketika mereka mau anaknya untuk ikut lomba 17-an, apalagi ya ini mungkin jadi pertanyaan nanti terakhirnya lagi. Ini nyambung nih Bu Helena. Gimana kalau misalnya anak ini kalah? Kadang anak kalah, anaknya nangis saat itu aja, tapi orang tuanya kepikiran. Sakit hati sama jurinya. Dimusuhin seumur hidup ya kan? Ya jadi perlu kita mengenali juga karakter anak kita. Jadi apakah anak kita ini percaya diri kalau ada di depan umum gitu kan, berlomba. Nah kalau dia tipenya adalah yang gak suka depan orang banyak, jadi paksain dong. Makanya tanya sama dia, kamu kira-kira maunya lomba apa nih? Ada lomba yang individual, ada lomba yang kelompok. Tapi katanya kan bersosialisasi. Dengan sendirinya nanti dia akan bersosialisasi. Even dia lombanya individual misalnya seperti ini sendok dengan gundu ya. Tapi kan kanan kiri kan. Oke, mungkin dia lebih pede ketika dia sendiri dulu gitu. Nanti lama-lama akan tumbuh itu terpancing gitu. Betul. Jadi jangan dipaksakan, kamu harus lomba bola. Aku nggak bisa main bola loh, nanti aku malah dibully gitu karena aku nanti malah ngegolin ke lawan gimana. Ya kan, terus pilihlah lomba yang sesuai dengan usia dan juga kemampuan anak kita. Jadi ya kalau memang umurnya 3 tahun, tolonglah jangan disuruh tali tambang gitu kan. Pinang nggak mungkin dong. Ya kira-kira aja deh ya. Walaupun hadiahnya bagus banget gitu. Jadi lihatlah umur anak kita. Kan targetnya adalah sukacita. Ya kan, sukacita dan membuat dia terstimulasi untuk lebih tekun, lebih tangguh dan lebih tahan banting kan gitu kan. Nah, kemudian juga kita berikan pemahamannya. Jadi mungkin anak itu kan nggak tahu apa-apa ya tentang lomba yang akan dihadapi. Kita kasih tahu, nah ini lombanya nanti begini. Ya walaupun sih dijelaskan nanti sama penyelenggaranya. Tapi kita sebagai orang tua bisa meng-coach dia gitu. Sehingga dia sudah lebih percaya diri lah untuk menghadapi pertandingan ini. Nanti ikannya nak, kan dari sini ke sana tuh ya. Nah kamu jangan, kalau ikannya ini mau lompat, kamu tuh begini nak. Supaya dia nggak lompat-lompat. Nah, boleh kita kasih tahu strategi-strateginya. Dan itu akan membuat dia jadi lebih siap lah gitu. Ya walaupun mungkin dia bilang gini, "Mah, nanti kalau kalah gimana?" "It's okay," gitu. Wah, tenang itu anak-anak. Terus kemudian mendukung tapi jangan menuntut.
kamu harus menang ya. Wah. Tadi soalnya mama daftarnya tuh 25.000. Ini paling enggak ada hadiahnya 50.000 dong gitu. Membalik modal. Ini sebenarnya mau sukacita atau mau Betul. berdagang ya kan? Harus yang bener ini. Jadi jangan tuntut gitu. Ya udah, itu sumbangan lah itu, kalau toh nggak menang nggak apa-apa lah ya. Karena ada hal yang lebih mahal dari sekedar 25.000 itu yang kita dapatkan pada anak kita, ya nggak sih? Betul. Dan ini nih, poison banget nih, racun ya. Apa ini? Jangan suka banding-bandingkan anak kita dengan anak, ih lebih kecil menang, kamu gede begini, gimana sih? Aduh, Benar-benar. traumatik ya. Traumatik, bisa-bisa dia fobia dan nggak mau lagi lomba 17-an. Begitu ingat 17-an, no. Dia langsung ngumpet di kamar mandi, nggak keluar-keluar lagi sampai matahari terbenam gitu kan. Karena dia takut lagi terulang, dibanding-bandingkan dengan orang lain tuh nggak enak Bapak Ibu. Jadi kalaupun anak kita kalah, ya ajar anak kita untuk kasih selamat. Selamat ya enak, nggak apa-apa. Ya. Berarti dia latihannya lebih banyak. Kamu tanya sama dia, kok bisa menang? Ya oke, ayo kita datengin gitu, temenin. Selamat ya gitu. Bukan bilang, gimana sih kamu? Itu masih kelas 1, kamu kelas 1 SMP, nggak ada gunanya kamu. Oh, dia makin menilai dirinya makin gak ada guna ya. Jadi ini apa namanya, merusak makna dari lomba itu ya. Dan bimbing anak ketika menang atau kalah. Kalau menang jangan sombong, kalau kalah jangan kecil hati. Nah tapi masalahnya kalau nangis gimana ya Pak? Iya, kalau nangis gimana? Kayak tadi Ibu Helena bilang kan, pentingnya bagi kita sebagai orang tua membuat tujuan yang baik, benar. Banyak orang gini Pak akhirnya, gampang, nanti mama beliin. Apa tuh hadiahnya? Tempat pensil, mama beliin, lebih mahal dari itu. Waduh, kelihatannya bagus ya. Anak kira diem, iya aku bisa kok beli mama. Tapi jangan salah, itu akhirnya punya dampak jelek loh buat anak-anak. Akhirnya anaknya berpikir, oh apa namanya, nggak penting kok berjuang, toh nanti mama juga beliin. Tuh kan, ya kan jadi jelek kan. Terus yang kedua, akhirnya jadi anak punya sikap apa namanya, ya kurang positif lah dengan penyelenggaraan. Nah tapi buat para penyelenggara lomba nih, buat anak-anak yang 5 tahun ke bawah, mereka susah dikasih pengertian. Betul. Ya kan, kalau anak yang di atas itu kan bisa bilang, nak memang begitu lomba, nggak apa-apa, ada menang ada kalah, nggak masalah itu, bisa. Nanti kapan-kapan berarti lagi ya. Tapi kalau anak yang 5 tahun ke bawah susah dijelasin. Lebih baik kita bikin lomba, hadiahnya semua dapat. Betul. Walaupun hadiahnya mungkin berbeda-beda, ya kan? Tapi semua dapat. Gitu. Wah, ini luar biasa sekali ya, kita bisa mengerti makna dari lomba 17-an, bukan sekedar lomba ataupun hadiah, tapi ada manfaat yang lebih untuk tumbuh kembang dari anak. Terima kasih sekali lagi Ibu Helena, dan juga terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child pada episode kali ini. Tetap terus kita tumbuhkan rasa cinta tanah air, dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.